Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Eni Wijayanti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi seperti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset itu disebut juga dengan harta dan liabilitas disebut juga dengan utang. Ekuitas disebut juga dengan modal, di mana harta itu termasuk pada kelompok aktiva. Utang dan modal termasuk dalam kelompok pasiva. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset itu terdiri dari beberapa akun, seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain. Unsur liabilitas terdiri dari utang usaha dan utang bank. Unsur ekuitas itu bisa mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh setoran, seperti setoran modal, ya. Kemudian dipengaruhi oleh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pengambilan pribadi atau prive. Yang dimaksud pengambilan pribadi ini, pemilik perusahaan mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya. Contohnya untuk membeli mobil, atau untuk membeli sepatu, tas, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pengambilan pribadi atau prive. Dan ekuitas dipengaruhi oleh beban. Beban contohnya seperti apa? Contohnya membayar gaji karyawan, itu termasuk beban. Selain itu, membayar listrik, air, telepon. Selain itu, membayar iklan, itu termasuk beban, ya. Nah, berikutnya contoh yang berkaitan dengan aset, contoh transaksi yang berkaitan dengan aset. Budi memberi setoran untuk modal sebesar 1 juta. Memberi setoran. Logikanya gini, kalau kalian mempunyai perusahaan, kalian menyetorkan uang untuk modal, berarti uang itu masuknya ke kas. Kasnya akan bertambah dan modalnya juga akan bertambah. Transaksi nomor 1 ini berkaitan dengan aset atau kas ini termasuk pada akun aset. Yang kedua, Budi menerima pendapatan jasa sebesar 1 juta. Baru dibayar 500.000. Menerima pendapatan. Berarti kalau misalkan perusahaan kalian itu mendapatkan pendapatan jasa, berarti uang yang diperoleh itu masuknya ke kas. Kas akan bertambah harusnya sebesar 1 juta. Namun baru dibayar 500.000. Berarti yang masuk ke kas hanya 500.000. Sisanya masih ada di pelanggan. Berarti disebut apa itu? Disebut dengan
piutang. Mungkin kalian masih bingung membedakan antara piutang dan utang. Kalau piutang itu berarti pihak luar yang berhutang kepada kita. Kalau misalkan hutang itu berarti pihak kita yang berhutang kepada pihak luar. Nah, itu perbedaannya. Kalau kasus pada transaksi ini itu pihak luar yang berhutang kepada kita, sehingga disebut dengan piutang. Piutangnya bertambah. Di depan tadi sudah saya jelaskan, ekuitas itu dipengaruhi oleh setoran modal, pendapatan, kemudian prive, beban. Ya, pada kasus ini menerima pendapatan jasa, berarti ini mempengaruhi ekuitas atau modal, sehingga modalnya bertambah. Pada ketiga akun ini yang termasuk tergolong akun aset adalah piutang dan kas. Nih, piutang dan kas. Transaksi yang ketiga, Budi membeli peralatan sebesar 100.000. Membeli peralatan secara tunai 100.000. Berarti kalau membeli secara tunai, berarti kalau kalian itu mempunyai perusahaan kalian itu membeli peralatan secara tunai, berarti uang kas perusahaan kalian itu akan berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan. Nah, di sini akun yang mengalami perubahan adalah kas berkurang. Kemudian membeli peralatan. Perusahaan kalian itu awalnya tidak ada peralatan, kemudian membeli peralatan, berarti peralatannya mengalami penambahan. Makanya akun peralatan bertambah. Kas dan peralatan itu termasuk akun pada aset, peralatan, dan kas. Kemudian yang keempat, Budi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta. Berarti kalau misalkan membeli seperti tadi sama dengan nomor 3. Membeli perlengkapan secara tunai, berarti perusahaan kalian mengeluarkan uang kas untuk membeli peralatan. Berarti akun yang mengalami perubahan adalah kas. Dan perlengkapannya menjadi bertambah. Yang awalnya tidak ada perlengkapan karena membeli sehingga menjadi bertambah. Perlengkapan dan kas termasuk akun aset. Perlengkapan dan kas termasuk aset. Budi membeli kendaraan seharga 4 juta secara tunai. Berarti kalau membeli kendaraan secara tunai, perusahaan kalian membeli kendaraan secara tunai, perusahaan kalian pasti akan mengeluarkan uang kas untuk membayar kendaraan tersebut, sehingga akun yang berubah adalah kas berkurang. Di sini yang awalnya perusahaan tidak memiliki kendaraan menjadi memiliki kendaraan, sehingga selain kas berkurang, kendaraannya bertambah. Kendaraan, kas termasuk aset. Kendaraan dan kas termasuk aset. Contoh transaksi yang berkaitan dengan liabilitas. Liabilitas itu terdiri dari utang usaha dan utang bank. Contohnya seperti ini. Contoh transaksi yang berkaitan dengan utang. Yang pertama, Budi membeli peralatan secara kredit sebesar 500.000. Berarti membeli peralatan. Berarti peralatannya bertambah. Ini termasuk aset. Yang termasuk liabilitas yang mana? Yang karena dilakukan secara kredit. Berarti itu utang. Gitu. Untuk nomor 1, di sini utang usaha. Karena apa? Untuk membeli peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, Budi menerima pinjaman dari bank ABC sebesar 5 juta. Akun yang mengalami perubahan menerima pinjaman. Berarti kalau perusahaan kalian itu menerima pinjaman, berarti uang pinjaman itu masuk ke kas perusahaan. Berarti
akun yang berubah adalah kas bertambah. Menerima pinjaman. Pinjaman sama aja dengan utang. Utang apa? Di sini utangnya utang yang berasal dari bank. Berarti disebut dengan utang banknya bertambah. Kemudian, contoh transaksi yang berkaitan dengan ekuitas. Contohnya seperti apa? Nah, inilah. Nah, ini contoh transaksi yang berkaitan dengan ekuitas atau modal. Contohnya, 1. Budi memberi setoran untuk modal sebesar 100 juta. Setoran untuk modal sebesar 1 juta. Memberi setoran berarti ini masuk kas bertambah. Tuh, ini kas termasuk aset. Yang termasuk ekuitas atau modal, di sini sudah ada keterangannya, setoran untuk modal. Selain kas bertambah, modal juga bertambah. Ini contoh transaksi yang berkaitan dengan ekuitas yang mempengaruhi perubahan pada ekuitas. Yang kedua, Budi menerima pendapatan jasa sebesar 1 juta, baru dibayar 500.000. Budi menerima pendapatan. Berarti kalau menerima, perusahaan kalian menerima pendapatan. Berarti pendapatan itu masuknya kemana? Ke kas. Kasnya bertambah. Ya. Kemudian di sini ada catatan. Menerima pendapatan 1 juta tapi baru dibayar 500. Masuknya ke kas itu baru 500. Sisanya masih ada di pelanggan atau disebut dengan piutang. Ya, jadi ada penambahan piutang. Di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa ekuitas dipengaruhi oleh setoran pendapatan, pengambilan pribadi, dan beban. Di sini menerima pendapatan jasa. Berarti ekuitas mengalami perubahan karena adanya penerimaan pendapatan jasa. Kemudian yang ketiga, Tuan Budi mengambil uang kas untuk keperluan pribadi atau disebut dengan prive. Ya. Kalau pemilik mengambil uang kas untuk keperluan pribadi, berarti kalau diambil uang kasnya pasti berkurang. Logikanya seperti itu. Kas berkurang. Kemudian modal juga berkurang karena diambil. Kemudian yang keempat, membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Membayar gaji karyawan itu termasuk beban. Di sini tadi saya sebutkan beban itu mempengaruhi perubahan ekuitas. Nah, membayar gaji karyawan, kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Membayar yang kelima, membayar biaya tagihan listrik, air, dan telepon. Nah, membayar biaya tagihan listrik, air, dan telepon itu juga termasuk beban. Nah, jadi mempengaruhi perubahan ekuitas. Maka akun yang mengalami perubahan adalah kas berkurang. Karena apa? Untuk membayar biaya tagihan. Kemudian modal juga berkurang. Nah, inilah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada pada suatu perusahaan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Contohnya seperti ini. Terdapat transaksi-transaksi yang terjadi pada Warnet Dodi selama bulan Desember 2019 sebagai berikut. Terdapat 7 transaksi. Kita coba mencatat transaksi-transaksi ini per transaksi terlebih dahulu supaya kalian lebih jelas. Nah, baik, saya jelaskan mengenai bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi terdiri dari kolom tanggal, aset, di mana aset terdiri dari beberapa akun seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, pertanyaan kalian pasti, kok
di situ ada kas piutang perlengkapan peralatan, bukan akun aset yang lain. Nah, kenapa di sini ada kas piutang perlengkapan peralatan? Lebih baik sebelum kalian membuat format persamaan dasar akuntansi, kalian membaca terlebih dahulu transaksi-transaksi yang ada, sehingga kalian nanti bisa menentukan akun-akun apa saja yang masuk ke dalam aset. Barulah kalian buat kolom atau format persamaan dasar akuntansinya. Nah, jumlah dari akun-akun aset nanti harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan aset, kolom aset ada beberapa akun. Kemudian selain aset ada kolom liabilitas yang terdiri dari kolom utang usaha dan utang bank, serta kolom ekuitas dan modal. Dan ada kolom keterangan di mana kolom keterangan ini digunakan untuk memberikan catatan apabila ada pencatatan pada ekuitas atau modal. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan transaksi pertama yang terjadi pada tanggal 1 Desember. Dodi menambah setoran untuk modal usahanya sebesar 40 juta. Kalau namanya memberikan setoran untuk modal usahanya, berarti logikanya perusahaan menerima modal dalam bentuk uang yang nantinya masuk pada kas. Sehingga pencatatannya aset kas bertambah sebesar 40 juta. Kemudian, selain kas yang mengalami perubahan, di sini setoran untuk modal. Berarti modalnya juga bertambah sebesar 40 juta. Ingat, tadi sudah saya jelaskan, apabila ada pencatatan pada ekuitas atau modal, diberi keterangan pada kolom keterangan. Pencatatan itu karena ada apa? Karena ada setoran modal. Berikutnya, transaksi kedua yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2019. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta. Berarti kalau membeli perlengkapan, perusahaan kalian membeli perlengkapan. Jala awalnya tidak ada menjadi ada, sehingga ada penambahan perlengkapan. Pencatatannya aset. Bertambah pada sisi perlengkapan sebesar 3 juta. Kemudian di sini dilakukan secara kredit. Kredit berarti dilakukan secara utang. Di sini dilakukan secara utang usaha. Disebut dengan utang usaha. Kenapa? Karena digunakan untuk membeli perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Maka pencatatannya liabilitas bertambah pada akun utang usaha sebesar 3 juta. Berikutnya transaksi ketiga, transaksi tanggal 10 Desember menerima pendapatan jasa sebesar 5.500.000. Menerima pendapatan, berarti perusahaan menerima pendapatan. Pendapatan atau uang itu masuk pada kas. Bertambah, maka pencatatannya aset kas bertambah sebesar 5 juta. Di depan sudah saya jelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi perubahan ekuitas, sehingga pendapatan jasa dicatat pada ekuitas atau modal bertambah sebesar 5.500.000. Jangan lupa, apabila ada pencatatan pada ekuitas atau modal, diberi keterangan pada kolom keterangan. Adanya pencatatan pada ekuitas ini dikarenakan adanya pendapatan jasa. Lanjut ke transaksi keempat, yang terjadi pada tanggal 15 Desember, membeli peralatan sebesar 2 juta baru dibayar 1 juta.
Membeli peralatan, berarti peralatan perusahaan menjadi bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 2 juta. Maka pencatatannya aset bertambah pada peralatan sebesar 2 juta. Baru dibayar 1 juta. Berarti kalau membayar, perusahaan kalian akan mengeluarkan uang. Sehingga pencatatannya aset kas berkurang sebesar 1 juta. Ingat, apabila ada pengurangan, diberi tanda kurung. Catatan, 2 juta untuk membeli peralatan. Baru dibayar 1 juta. Berarti 1 jutanya Warnet Dodi masih berhutang. Maka disebut dengan utang usaha. Pencatatannya liabilitas utang usaha bertambah sebesar 1 juta. Lanjut transaksi kelima yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Membayar gaji karyawan merupakan beban. Ya. Kalau membayar, berarti uang kas perusahaan akan berkurang, maka pencatatannya aset kas berkurang sebesar 3 juta. Kemudian dicatat di mana lagi? Dicatat di ekuitas atau modal. Karena di depan tadi sudah saya sebutkan, yang mempengaruhi ekuitas tadi ada beban, ya, rival, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya ingatkan lagi supaya kalian tidak lupa. Kalau ada pencatatan pada ekuitas atau modal, jangan lupa diberi keterangan pada kolom keterangan. Adanya pencatatan di sini karena untuk beban gaji. Berikutnya, transaksi yang ke-6 terjadi tanggal 25 Desember 2019, pendapatan jasa 8 juta. Baru diterima 6 juta. Diterima 6 juta. Namanya diterima, berarti mendapatkan uang. Uang tersebut akan masuk pada kas. Maka pencatatannya aset kas bertambah sebesar 6 juta. Di sini pendapatannya 8 juta, tapi baru dibayar 6 juta. Maka yang 2 juta itu masih ada di pelanggan. Berarti pihak luar yang berhutang kepada kita. Disebut apa? Disebut dengan piutang. Maka pencatatannya aset bertambah pada sisi piutang sebesar 2 juta. Pendapatan jasa, sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa pendapatan jasa itu mempengaruhi perubahan ekuitas atau modal, sehingga besarnya pendapatan laba 8 juta dicatat pada ekuitas atau modal. Kalau ada pencatatan pada ekuitas, jangan lupa diberi keterangan pada kolom keterangan. Pencatatan ini disebabkan karena adanya penerimaan pendapatan jasa. Berikutnya, transaksi ke-7 yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2019. Menerima pinjaman dari Bank ABC sebesar 15 juta. Menerima pinjaman, berarti perusahaan kalian menerima uang dari bank. Sehingga pencatatannya aset bertambah pada sisi kas sebesar 15 juta. Kemudian, di sini pinjaman, berarti perusahaan kalian pinjamannya atau utangnya bertambah. Pinjaman ini disebut juga dengan utang bank karena diperoleh dari pinjaman bank. Maka pencatatannya liabilitas bertambah pada sisi utang bank. Utang bank bertambah sebesar 15 juta. Demikian dari 7 transaksi. Nah, kalau disatukan, bentuk persamaan dasar akuntansi itu seperti ini. Ini transaksi yang terjadi pada tanggal 1. Ini terjadi pada tanggal 3. Dari tanggal 1 dan
ketiga ada penambahan transaksi, maka dijumlahkan terlebih dahulu. Dari tanggal 3 terjadi penambahan transaksi. Setelah ada penambahan transaksi, lebih baik dijumlahkan terlebih dahulu. Dari tanggal 10 ke tanggal 15 terdapat penambahan transaksi. Sehingga dijumlahkan terlebih dahulu. Seperti itu seterusnya. Nah, ingat di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa jumlah aset ini yang ada warna kuningnya bagian ini harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Jumlahnya sama antara jumlah aset dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas balance, maka pencatatannya dikatakan benar. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan yang sudah ada di depan kalian ini. Dan setelah selesai mengerjakan tugas ini, silakan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.